Shalom, selamat sore saudara-saudari terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Walaupun sekarang banyak yang batuk pilek, cuaca ada panas, ada hujan, banyak yang demam, tapi kita yakin dan percaya semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena itu kebaikan Tuhan untuk setiap kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita. Selamat sore juga untuk yang live streaming. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Semoga semuanya tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mengagungkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Yesus yang sungguh sangat memperhatikan setiap kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami semua ada, kami semua bisa beribadah, kami semua bisa mengagungkan namamu, meninggikan namamu. Itu karena kebaikan, kemurahan, kasih, karunia, berkat yang daripadamu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami semua telah dipilih menjadi anak-anakmu ya Bapa. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, tak habis-habisnya, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirlah bersama-sama kami di tempat ini. Hadirat-Mu menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun, penyertaan-Mu Tuhan, Roh Kudus mengalir di atas setiap anak-anak-Mu, baik itu yang onsite maupun yang live streaming Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Penyertaan-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Amin. Sebab kami tidak layak, tapi biarlah kami Tuhan mengampuni setiap kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengiring-Mu Yesus sepanjang usia kami, sepanjang kehidupan kami Bapa. Ini komitmen kami. Amin. Kami mau terus mengikut dan mengiring Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan
juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami rindu Indonesia bersatu ya Bapa. Kami tidak mau dipecah belah Tuhan Yesus. Ada roh takut akan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan pilih untuk menjagai, untuk menjabat sebagai para pejabat Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa. Kau yang menyertai dari pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, beserta menteri, juga untuk seluruh anak-anak yang sudah Tuhan pilih untuk mengurus negara ini. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Kami tidak mau dipecah belah ya Bapa. Kami mau Indonesia sayang Tuhan. Kami mau Indonesia maju. Kami mau Indonesia berkembang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dirangkaian doa-doa kami Tuhan. Kau juga yang menjagai setiap jemaat-jemaat dengan segala permasalahan dan pergumulannya ya Bapa. Hadirlah bersama setiap anak-anak, pribadi lepas pribadi, Tuhan yang menjagai dan melindungi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita bersama-Mu. Amin. Kami mau ada damai sejahtera sukacita-Mu setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri. Amin. Haleluya. Kuat ya. Ini muda-muda semua nih, saya lihat muda-muda. Amin. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan untuk kita bersuka. Bukan hanya hari ini, tapi setiap hari-hari selanjutnya juga Tuhan sediakan untuk kita bersuka. Haleluya. Haleluya. Hari ini kasih salam kanan kiri minimal 5 orang, bilang kita bersuka. Kita bersuka kan? Bersuka karena Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Luar biasa. Nah gitu dong, katanya bersuka. Kalau bersuka harus ceria. Haleluya. Siapa yang yakin bahwa kita adalah anak-anak yang lebih dari pemenang? Saya. Wah, nggak semua yakin nih. Masih sibuk soalnya, masih sibuk. Siapa yang yakin kalau kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan? Saya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Hebat banget kita, Yesus Raja segala-galanya. Haleluya. Kita direnyahkan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita banggakan kita, Yesus Raja segala-galanya. Haleluya. Kita direnyahkan, kita lebih dari Dahsyat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita lebih dari pemenang. Itu yang sudah Tuhan tulis di dalam firman-Nya. Kita imani, kita emang anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Haleluya. Pemenang aja udah luar biasa. Ini lebih dari pemenang. Imani ya saudara-saudara Amin. dan saya. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Kita mau lebih lagi mempersiapkan hati dan pikiran. Amin, yes. Supaya kita fokus mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus. Haleluya. Ada saatnya dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, seringkali kita digoda iblis untuk menyerah. Amin. Seringkali kita digoncang iblis untuk kita tidak dekat dengan Tuhan. Yes. Tapi yakin dan percaya, terus maju, tetap setia, tetap melayani. Saya yakin dan percaya ada upah keselamatan, mahkota kehidupan yang akan kita dapat untuk setiap anak-anak Tuhan yang mau setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Oh,
janji kami Tuhan, Tuhan tetap menyembahmu, melayanimu, yes, amin, seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu, seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu, seumur hidupku, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Bapa dalam surga, dalam nama Kristus kami bersyukur, berterima kasih oleh kasih anugerah Allah yang besar. Engkau sudah memanggil, memilih kami untuk kami menjadi umat-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh beribadah. Kami memuji Tuhan, kami memuji Tuhan. Terima rasanya buat kami untuk dengarkan firman-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami masing-masing. Urapil kuat kuasa-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus, agar Tuhan yang berbicara buat kami semuanya. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Amin. Shalom. Semua yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memanggil, memilih kita. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa ya saya jadi orang Kristen begitu? Dulunya nggak pernah ada niat jadi orang Kristen, nggak ada, saudara. Saudara, saya ingat dulu tahun 60-an. Ujian, bukan SD, SR waktu itu, ya. Saya pikir saya nggak bodoh-bodoh amat ya. Kok nggak lulus gitu? Cuma tamat aja. Akhirnya apa? Akhirnya sama bapak saya dimasukkan sekolah partikelir swasta SMPK gitu. Di Cilacap begitu. Terus semuanya itu orang bilang sekolah itu kelas buangan katanya. Sini nggak lulus pasti ke sana masuknya gitu. Saya merenungkan, Tuhan kenapa saya masuk di SMPK gitu. Tapi itulah saya kesempatan dengarkan Injil. Kalau saya di negeri mungkin saya dengar Injil. Tapi karena saya masuk ke situ, ada ibadah kalau hari Sabtu ya, ingat ibadah itu Sabtu. Saya ikut dengarkan firman Tuhan. Saya dengar nama Yesus pertama kali di sekolah itu. Oh rupanya begitu ya. Allah bekerja, saya nggak tahu kenapa kok dibelokkan ke sana, bukan ke negeri gitu. Allah bekerja dengan luar biasa. Sampai hari ini, puji Tuhan, benih yang kami terima itu bertumbuh. Sampai hari ini kami hidup melayani Tuhan. Oleh karena benih yang hidup itu menyertai kami senantiasa. Terus semuanya dipanggil, dipilih. Itulah bangsa Israel. Diproses, dikatakan seperti tanah liat dalam tangan penjunan. Kita baca Yesaya 64 ayat 8. Dapat dimunculkan? Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara, di mata Tuhan, kita nggak lebih daripada tanah liat yang hitam, yang jelek, saudara. Diambil, diolah, dibecek-becek, diinjak-injak, ya. Kemudian dicetaklah, semua cetak, dibanting-banting dulu, dibersihkan, mana tahu ada kerikil, dikeluarkan, saudara, sehingga saudara semuanya diperlukan adalah tanah yang murni. Ya, Tuhan manggil kita dengan tujuan yang murni. Tujuan kita, maksud kita harus murni. Masih belum cukup, saudara semuanya. Kalau orang ingin bangun genteng, udah cetak genteng yang nggak cukup begitu aja, dijemur. Panas, kepanasan luar biasa. Belum cukup, masih dibawa ke dapur api, dibakar sampai warnanya dari hitam menjadi merah. Kalau dipegang itu dipukul, suaranya beda. Kalau yang belum dibakar tuh suaranya tek 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 tek. Coba ambil genteng yang udah matang tuh, teng 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 teng, lebih nyaring, saudara semuanya. Itulah dalam Tuhan ada perubahan, hitam kepada merah. Kayak hitam saja nggak tahan sama hujan. Yang namanya udah merah, udah matang, udah kena panas, kena hujan sampai bertahun-tahun. Saudara semuanya, itu tetangga saya punya rumah. Berapa tahun umur gentengnya? 50 tahun. Masih nempel itu, masih ngapel. Kena hujan, kena panas. Tapi kok kuat, kenapa ya? Karena apa? Prosesnya tadi. Dibanting, dicetak, dibakar, sampai matang. Nah, saudara semuanya, Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang matang. Bukan setengah matang. Yang matang, tahan uji, tahan banting. Itulah yang Allah mau. Jadi saudara semuanya, Yesaya 48 ayat 10. Tolong dimunculkan.
Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Saudara, bicara Kristen, bicara Yesus, nggak lepas daripada penderitaan dan kesengsaraan. Dinubuatkan dapur kesengsaraan. Jadi saudara semuanya, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, tidak. Dengan awan gelap yang menebal yang harus kita hadapi. Terus semuanya, Tuhan ingin memproses kita. Bukan dengan kesenangan, dengan penderitaan, kekurangan, kekecewaan. Seringkali kita nggak kuat. Banyak orang yang tinggalkan Tuhan gara-gara kecewa, gara-gara kesinggung dan sebagainya. Itu memang Allah mau kita disaring dalam dapur kesengsaraan. Disakiti, masih ibadah nggak? Dikecewakan, masih cari Tuhan nggak? Banyak orang cari Tuhan kalau senang. Begitu kecewa, tinggalkan Tuhan. Bekas orang Kristen. Saya bertanya, mana lebih baik? Bekas orang baik, bekas orang jahat? Pilih mana? Bekas orang baik, bekas orang jahat? Enak gak kedengarannya? Oh, dia bekas orang jahat. Dulu jahat, sekarang baik. Dia bekas orang baik, dulu baik, sekarang mah amburadul. Nah, saudara semuanya, jadi Allah mau kita itu dimurni. Kenapa? Jadi kita itu dimurnikan dalam dapur kesengsaraan. Kenapa orang itu kalau nggak dipukul nggak tobat, saudara? Kalau nggak dipukul nggak insaf. Ya, pukul dulu, gebuk dulu, udah kenger baru sadar dia semuanya. Janganlah kita digebuk sama Tuhan lah ya. Jadi kita tidak rasanya manis begitu ya. Ikuti firman-Nya. Terus semuanya, Kejadian 50 ayat 20. Mengapa kita menderita? Mengapa ada persoalan? Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Terus semuanya, ini backgroundnya adalah kisahnya Yusuf. Saudara ini jahat-jahat, mereka-reka yang jahat. Bayangkan, dijual, dimasukkan sumur, dimasukkan penjara. Tapi keluarnya justru di istana. Masuk penjara, masuk sumur, tapi bukan masuk lubang kubur. Dia keluarnya justru di istana. Jadi itu proses. Baca saja saudara semuanya di Alkitab ya. Prosesnya sangat miris. Dijual, dianiaya, difitnah, segala macam. Namun dia itu tidak ingkar. Dia pegang teguh janji Tuhan. Dan waktunya akan sampai. Jadi saudara, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan. Bisa dimunculkan Pak Riko? Roma 8 ayat 28. Apa sih kaitannya? Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Ya. Jadi meskipun dalam kesusahan, dalam problem, dalam persoalan, Tuhan gak meninggalkan kita. Dia berjanji menyertai kita. Prosesnya seperti itu. Kerja, sesuatu yang terjadi adalah Allah turut bekerja. Tujuannya apa? Mendatangkan kebaikan. Memang mula-mula itu gak enak lah ya. Mula-mula pahit. Tapi apa kata firman Tuhan?
Tujuannya adalah mendatangkan kebaikan. Inilah saudara proses dalam Tuhan. Habis gelap terbitlah terang, nyaan itu dirasakan saudara. Waktu dijual, di penjara, wah mana enak saudara semuanya. Tapi ada waktunya harus dilewati. Saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai sesuatu yang bekerja sama. Jadi dulu di Bethlehem ada satu keluarga namanya Elimelek. Kita baca bersama-sama coba. Rut kita Rut ya. Jadi itu setelah Hakim Rut. Pasal 1 ayat 1 sampai 6. Pernah baca nggak? Rut ada kan? Perempuannya namanya Rut. Wah, itu ada sejarahnya. Pernah nggak baca sejarahnya? Pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Terus nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anak-anaknya 4. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. 5. Lalu matilah kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak-anaknya dan suaminya. 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu terdengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sambil sini dulu, saudara semua. Seorang yang bernama Elimelek tinggal di Efrata, di Bethlehem. Semuanya, waktu mereka itu ibadah kepada Tuhan, Tuhan berkati mereka. Di waktu zaman hakim-hakim lewat, mereka itu tidak ada yang memimpin. Jadi masing-masing menyembah kepada yang dianggap benar. Sehingga Tuhan menimpakan murka. Sehingga Bethlehem itu terjadi kelaparan. Bethlehem, rumah roti, tapi nggak ada roti. Rumah roti tapi nggak ada roti. Buktinya apa? Kelaparan. Lumbung kosong, ladang-ladang mengering, makan apa? Pekelnya habis, lalu berunding keduanya. Kita nggak mungkin lama-lama di sini di Bethlehem. Mending kita mengungsi aja ke tempat lain. Kedengarlah di Moab. Di sana itu tanahnya subur, ya. Tahu nggak Moab? Itu saya baca tuh di Yordania. Jauh sekali tuh. Lewat padang gurun, nyebrang sungai Yordan, ya, cukup jauh sampai di Moab. Di sana tanahnya subur, bahasanya beda, ya. Dan ternyata sana banyak rumah-rumah berhala. Terus semuanya, Naomi bersama suaminya Elimelek datang ke Moab, menetap di sana. Apa terjadi? Untung tak dapat diraih, malah nggak dapat ditolak. Belum tua, meninggal dia di Elimelek. Coba, suami sebagai tulang punggung, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, meninggal. Gimana sedihnya? Bukan meninggalkan ya, kalau meninggalkan beda artinya. Dia mah meninggal, mulai ke jati pulang ke asal. Ya, jadi betul-betul mati, ya. Itu kehendak tuh Tuhan.
Jadi saudara semuanya, apa yang dialami oleh Naomi, sedih, di kampungnya kelaparan, mengungsi, masuk di Moab. Apa terjadi? Belum hasil apa-apa, suaminya geus eueuh, dipanggil Tuhan. Sedih nggak? Sedih. Saudara semua pasti sedih lah. Saya tinggal sama istri, aduh, sedihnya bukan main itu, sakit begitu. Itu juga ya, Naomi tinggal sama Elimelech, pas sakit. Suami tulang punggung, apa daya saudara semuanya. Namun itu Naomi nggak balik lagi, meneruskan meskipun tanpa suami. Dia tahu itu perjalanannya itu dikehendaki Tuhan, saudara semuanya. Sampailah di sana di daerah Moab, saudara. Punya 2 anak dia kan waktu berangkat. Siapa? Mahlon dan Kilion. Waktu berangkat masih remaja begitu. Tapi lama-lama di sana udah gede. Dulu belum tahu perempuan. Udah gede tahu yang cantik begitu. Ya. Apa terjadi? Keduanya itu mengambil istri orang Moab. Padahal itu nggak boleh sebetulnya. Tapi ya kenapa ya terjadi seperti itu? Tapi saya lihat tuh puji Tuhan saudara semuanya. Mereka mengambil orang yang tepat. Bukan orang yang salah, orang yang tepat. Buktinya apa? Mahlon, Kilion punya istri. Itu orang-orang menyembah berhala. Dewa Moab. Tapi itu Mahlon Kilion tidak ikut-ikut menyembah berhala. Beda mah banyak orang kan, ikuti yang perempuan. Tapi kalau saya nggak kesana nanti dia nggak mau gitu. Jadi pindah iman, pindah keyakinan. Wah ini ya saudara semuanya, kok bertolak belakang ya dengan yang saya baca gitu. Dia tetap percaya pada Elohim, meskipun menikah dengan yang satu namanya Orpa, yang satu namanya Ruth. Apa terjadi? Dua-duanya itu ikut percaya kepada Elohim. Ya, jadi bukan yang cowok yang dikalahkan, tapi yang perempuan yang bisa ditarik kepada Tuhan. Contoh yang baik saudara buat yang muda ini. Ya, kalau mendapat bawalah ya kepada Tuhan. Sehingga banyak karena orang Kristen baca apa? Oh ini Orpa namanya, ini Ruth begitu. Ya berarti itu orang ini orang-orang baik, sejarahnya baik begitu. Saudara semuanya apa terjadi? 10 tahun berumah tangga. Kedua anaknya meninggal. Luar biasa ini, kayak janjian itu. Mahlonnya Kilion juga mati gitu. Sedih nggak? Waduh, jatuh di timpa tangga. Suami meninggal, punya anak laki, dua-duanya meninggal. Padahal kan laki-laki itu sebagai yang bertanggung jawab ya. Jadi saudara semuanya, saya pikir ibunya sangat sedih sekali. Tapi ibunya itu tetap ya, dia punya iman kepada Allah Elohim. Saudara semuanya, apa yang terjadi saudara? Ibunya janda, punya mantu 2 juga janda semuanya. Bingung nggak kira-kira? Kan perlu makan, perlu hidup. Yang tanggung jawab siapa saudara? Ibunya ngundang mereka, sini Orpa, sini Ruth. Sekarang ibu udah nggak punya laki-laki. Apa menungguan ibu punya anak lagi? Kan nggak mungkin. Ya. Ini udah terakhir. Sekarang kamu masih muda kan? Sekarang pulanglah ke kampungmu lah. Kamu carilah dapat yang bukan cuman ya, yang dapat yang enak lah begitu ya, yang cocok begitu. Kamu rumah tangga baik-baik saudara. Apa jawab mereka? Oh nggak mau. Ternyata Orpa dan Ruth nggak mau dipisahkan. Kenapa? Apa rahasianya? Saudara semuanya, padahal kalau pikir iya ya suami nggak
mitoha teboga, nungguan naon gitu kan. Kan begitu pikiran kita. Kalau zaman sekarang nungguan apa lagi? Suami nggak ada, bertua mending orang kaya, dia juga pengungsi ke sini. Apa diharapkan? Tapi rupanya nggak seperti itu. Ruth menabur kasih kepada Orpa dan kepada Naomi menabur kasih kepada Ruth dan Orpa. Buktinya apa? Cocok. Menantu perempuan yang mertua perempuan, kan banyak kita miring. Makanya itu dia nggak mau tinggal mertuanya. Kenapa? Sok pasya, sok ribut begitu. Banyak kan suami istri lah, yang namanya saudara, ulah ngeji lah. Kenapa? Sok konslet begitu. Ya. Nggak tahu nih, benar atau enggak ya? Saya nggak tahu nih, benar nggak? Ya, tergantung sih ya, tergantung orangnya ya. Tapi yang nyatanya itu Ruth sama Orpa cocok, saudara. Padahal backgroundnya berbeda. Saya melihat di sini Orpa itu orang Naomi itu orang yang baik, penuh kasih sayang, menabur cinta kasih. Saudara semuanya, hidup itu kan kuma pepelakan ya. Melak alus dibuat lagi alus, melak goreng dibuat lagi goreng, saudara semua. Tapi Ruth itu menaburkan yang Naomi menaburkan yang baik, sehingga meskipun nggak punya apa-apa, anak udah nggak ada, harta nggak ada, masih nggak mau pisah itu Ruth. Akhirnya terus masih muda, masih punya kesempatan. Kemudian apa? Orpa mendengar dan meninggalkan Naomi. Hanya tinggal sekarang Naomi bersama Ruth. Dengar kabar di Bethlehem Allah berkemurahan, udah banyak panen, yuk balik. Kemudian mereka tuh balik, saudara semuanya. Naomi memutuskan untuk balik ke Bethlehem sambil membawa Ruth. Ruth disuruh pergi, nggak mau. Kemana kau pergi? Aku pergi. Kemana kau tinggal? Aku tinggal. Tos ngahiji. Sudah cocok sekali. Nggak dapat dipisahkan, saudara semuanya. Karena di dasar-dasar nggak mau pergi, kan nggak mungkin pas ya. Udahlah, sama-sama aja, sama-sama pulang. Jadi waktu pulang itu membawa Naomi. Terus semuanya apa kata kita? Pergi dengan bebekalan, pulang dengan tangan kosong, gak bawa apa-apa. Suami gak ada, anak pun gak ada, cuma bawa anak mantu saja. Waktu kampung gempar, Naomi pulang, jangan sebut Naomi, sebut aku marah. Apa artinya? Naomi itu senang, kalau marah susah. Aku orang susah, saudara semuanya. Terus semuanya itu dikatakan seperti itu ya. Jadi mereka itu pulang, mereka mengaku susah ya. Dan betul saudara semuanya, di situ mereka hidup berdua. Tapi ternyata Naomi orang yang rajin, Ruth pun orang yang rajin. Terus semuanya, Ruth 1 ayat 16, coba tolong dibacakan. Ruth 1 ayat 16. Tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak ikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ruth dimenangkan. Allahmu, Allahku. Sehingga masuk di Israel, mereka tidak asing lagi. Kenapa? Allah Naomi itu Allahnya Ruth, saudara semuanya. Mereka tinggal di situ. Terus semuanya, apa yang terjadi, saudara semuanya? Ini kisah daripada Tuhan membangun keselamatan untuk manusia.
itu kisahnya dari Naomi, Ruth, Boaz. Kemudian Ruth, Boaz punya anak namanya Obed. Obed punya anak laki-laki namanya Isai. Isai itulah bapaknya Daud. Jadi Daud itu keturunan daripada dari Isai. Isai Obed. Obed itulah anak daripada Ruth dan Boaz. Nah sekarang bagaimana saudara semuanya? Ruth bisa ketemu Boaz. Ya dibawa sama Naomi. Karena Boaz masih family sama Naomi. Ya hanya udah dijual harta benda Naomi. Ya jadi perlu ditebus kembali oleh Boaz, saudara. Jadi Boaz itu punya ladang gandum yang luas. Pas musim panen, itu Ruth ikut kerja. Jadi kuli mulung gandum yang nggak ambil, dipunguti satu-satu saudara semuanya. Jadi inilah perempuan rajin, pekerja yang ulet. Meskipun dikit-dikit tapi menjadi banyak saudara semuanya. Banyak orang kan kepengennya banyak aja ya. Tapi Ruth enggak, dikit-dikit ya, berkumpul sehingga kemudian menjadi banyak saudara. Kemudian apa terjadi? Ruth mendapat belas kasihan daripada Boaz karena dia orang rajin. Jadi kalau panen itu dipesan sama yang petugas yang di kebun yang di ladang itu, jangan diambilin semuanya, sisakan biar dipungut sama Ruth ya. Jadi Ruth dikasih kesempatan untuk mengambil yang sisanya. Disinilah saudara semuanya kita melihat Tuhan bekerja, ada kemurahan hati. Ini yang kita penting. Di zaman yang susah, orang cari kerja susah, cari uang susah. Tapi kalau ada orang yang bermurah hati, dia akan bisa buka jalan. Sekarang coba bayangkan, kerja ijazah komplit, pengalaman kerja nggak apa, pengalaman kerja ada, datang ke kantor nggak ada lowongan. Tapi kalau orang digerakkan Tuhan, itu beda lagi, ya, beda lagi. Meskipun tidak ada obat yang lain, dibuat yang ini, yang satu ini, beda. Ada perlakuan istimewa. Jadi kita orang Kristen, jangan takut saudara semuanya. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Di tengah-tengah dunia yang sukar, percayalah Allah beserta kita. Amin. Allah akan buka jalan, sediakan yang baik untuk anak-anaknya. Ruth saudara semuanya dilihat oleh Boaz rajin sehingga mendapat belas kasihan, sehingga dia itu punya hasil yang banyak. Punya hasil yang banyak nggak dia makan sendiri. Dia pulang ke mertuanya, dibawa dikasihkan mertuanya, saudara. Naomi mendapatkan hasil daripada apa yang dikerjakan oleh Ruth. Terus semuanya, jadi Ruth bisa menjadi istri Boaz. Ini gimana ceritanya? Terus semuanya, ternyata Boaz itu diam-diam juga perhatikan Ruth. Dia ngomong, saudara, dalam Ruth 3 ayat yang 9. Coba balik Ruth 3:9. Ruth 3:9. Bertanyalah, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku ini Ruth hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Dia seorang yang rendah hati. Ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata daripada yang pertama kali. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Meskipun janda, dia nggak ngejar-ngejar laki-laki, saudara. Budak-budak cowok enggak. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda. Meskipun dia masih muda. Ya, ini
luar biasa ya. Ini Ruth mengejar kebenaran, mengejar kekudusan, ya. Ini yang penting. Zaman sekarang kan beda lagi konteksnya kan sekarang ini, ya. Nah, saya ini melihat Ruth ini sungguh-sungguh orang yang mencari Tuhan. Ayat 11 dikatakan gimana? Oleh sebab itu anakku, janganlah kamu takut. Segala yang kukatakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab tiap orang dan kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Di mata masyarakat, di mata Boas, dikatakan Ruth ternyata orang yang baik-baik, saudara. Inilah tipe anak Tuhan. Meskipun kiri kanan banyak tantangan, banyak godaan, tapi dia tidak terbawa. Terus semuanya Ruth akhirnya diambil menjadi istri Boas. Bahkan dikatakan ayat 17 dari pasal 3. Coba 3:17 Pak Riko. 3:17. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Ya, ini yang tadi saya katakan. Dia punya berkat, enggak dia makan sendiri, diberikan mertuanya. Kenapa? Mertuanya itu butuh, ya. Jadi peduli kepada orang tuanya, ya. Kemudian saudara, dalam 4:11, tolong dibacakan 4:11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Terus semuanya luar biasa apa yang diterima oleh Ruth. Dia disejajarkan dengan Rahel dan Lea. Siapa tahu Rahel Lea? Siapa tuh Rahel, Lea? Siapa? Istri siapa? Istri Yakub. Inilah yang membangkitkan umat Israel. 12 suku bangsa Israel adalah keluar dari Rahel dan Lea. Dan ternyata tua-tua berkata, biarlah engkau menjadi makmur. Dikatakan, kamilah menjadi saksi kiranya perempuan akan masuk ke rumah itu sama seperti Rahel dan Lea. Disejajarkan. Jadi Ruth masuk dalam rencana Allah, rencana keselamatan bangsa Israel. Semuanya luar biasa, saudara semuanya. Jadi apa yang dapat kita petik dari Ruth tadi? Yang pertama, hidup tidak boleh menyerah. Naomi ditinggal suami, ditinggal oleh kedua anaknya, dia tidak menyerah. Kita pun saudara dalam persoalan tidak boleh menyerah. Mungkin kita akan berkata seperti Naomi, marah, susah. Terus semuanya banyak orang yang putus asa. Lincak semplak, netes semplek, maju kena, mundur kena. Kok nggak maju-maju? Apa Tuhan nggak dengar saya? Gitu ya. Dengan yang masih muda, ditinggalkan, keluarganya kesedihan. Saudara semuanya, yang pasti tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini, ya, terjadi atas izin Tuhan. Rambut di kepalamu nggak akan rontok tanpa izin Tuhan.
Jadi kalau sengsara pun, seringkali kita nggak mengerti kan, kenapa Tuhan aku ini susah, aku sengsara. Tuhan tahu, di balik semua itu Allah sedang bekerja. Amin. Ya. Jadi inilah yang kita pegang, saudara, Allah sedang bekerja. Ya. Sama seperti yang dialami Naomi, Allah sedang memproses dia. Terus semuanya, di balik persoalan ternyata ada maksud Tuhan. Seringkali apa yang Tuhan kerjakan kita nggak tahu. Dipercayalah, tidak ada yang kebetulan. Di balik yang pahit ada yang manis. Amin. Jadi saudara semuanya, berpikirlah positif dalam Tuhan. Memanggil kita untuk diberkati dengan berkelimpahan. Ini janji Tuhan. Jadi jangan sampai putus asa, menyalahkan Tuhan. Barangkali Tuhan udah lupa sama saya. Tidak. Tuhan gak lupa kepada kita. Tuhan mau kita memelihara kebenaran dan hidup kudus. Ini yang dikerjakan oleh mereka. Punya mantu kudus, meskipun janda, tapi dikatakan oleh firman Tuhan, yang nggak mudah-mudah yang lain, saudara semuanya. Dia taat kepada perintah Tuhan. Terus semuanya Allah bekerja melalui hatinya Boas. Terus semuanya, saya berpikir yang namanya kemurahan itu Tuhan yang punya. Dimanapun kita ada bersama Tuhan, percayalah selalu ada jalan. Terus semuanya Tuhan mengangkat ke atas dari bukan umat menjadi umat. Terus semuanya Allah mengangkat Rut dari orang yang belum percaya jadi orang yang percaya. Dan sungguh satu kehormatan, dia melahirkan Obed. Waktu Obed lahir, itu Naomi memangku cucunya yang bernama Obed, ya, bersyukur sekali. Meskipun anak meninggal dua-duanya, tapi dia bisa memangku Obed, anak daripada Rut. Jadi saudara semuanya, betapa bahagianya Naomi. Dan kalau kita lihat ternyata suatu kehormatan. Kenapa? Naomi, Rut adalah dalam rencana Tuhan, dalam rencana keselamatan manusia, ya. Karena apa? Dari Obed, Isai, Daud, dan terus temurun sampai kepada Yesus Kristus. Pas Natal kita nyanyikan, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Luar biasa kan? Jadi saudara semuanya, jadi Rut, Boas, Obed, Isai, Daud turun-temurun sampai melahirkan Kristus. Wah, ini hal yang luar biasa, ya. Hal yang luar biasa. Ternyata di balik kesengsaraan Allah sedang menyiapkan jalan untuk datangnya juru selamat. Haleluya. Kiranya yang Pak Lukas sampaikan sore hari ini bisa jadi pelajaran bagi kita semuanya. Mari kita pegang prinsip. Waktunya memang berbeda, tapi firman Allah sama, tak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Engkau bekerja dengan sempurnanya. Apa yang Tuhan kerjakan, kami tidak tahu. Tapi kami akan tahu kemudian bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk kami. Saya percaya Engkau mengenal kami, domba-domba-Mu Tuhan. Dalam persoalan, jangan kami menyerah. Jangan putus asa. Kami yakin Allah yang panggil, Allah yang pilih. Engkau punya rencana buat kami. Kami dipanggil untuk menjadi berkat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi tiap kami semua dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita serahkan kembali. Haleluya.
Terima kasih buat Bapak Pendeta Lukas untuk firman-Nya yang sungguh menguatkan setiap kita. Bagaimana perjalanan Ruth bagaimana Tuhan Yesus lahir, luar biasa ya perjalanannya. Dari kesusahan sampai lahirlah Sang Juru Selamat. Jadi setiap kita juga jangan gentar walaupun seringkali kita menghadapi permasalahan, kesulitan, kita mengalami titik terendah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Kami sungguh terberkati oleh firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas. Kami sungguh diingatkan bagaimana setiap kami tidak gentar, tidak putus asa, tapi kami boleh selalu mengucap syukur. Kami boleh terus menaikkan pujian penyembahan karena ada kuasa pada saat kami memuji menyembah, ada kuasa saat kami berdoa, ada kuasa pada saat kami berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah. Di dalam Roma 8 ayat 28 sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Tuhan memberikan kesehatan kekuatan untuk Bapak Pendeta Lukas. Tuhan tolong anak cucu mantunya, Tuhan berkati. Tuhan lindungi Bapak Pendeta Lukas dimanapun berada, dalam pelayanannya, dalam kehidupan sehari-harinya. Tuhan terus menyertai. Terima kasih Bapak, kalau pada hari ini kami juga akan memberikan yang terbaik buat-Mu untuk di rumah-Mu ya Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan boleh sungguh menjadi berkat di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Tuhan menggantikan berlipat kali ganda. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh heran, sungguh mulia kasih Tuhan Yesus untuk setiap kita. Mari kita mengenal kasih Tuhan Yesus yang sungguh melampaui segala pengetahuan kita. Haleluya. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sion, mari sing, ada semua disayang Tuhan Yesus. Sion, mari sing, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sion, mari sing, ada semua disayang Tuhan Yesus. Sion, mari sing, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Ada semua dicinta Tuhan Yesus. Ada semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Saya minta kesediaan Ibu Kristanti untuk doa syafaat. Haleluya.
Selanjutnya nanti akan doa berkat oleh Ibu Pendeta Lami. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri di hadapan tahta-Mu Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan. Kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau yang maha baik, maha kudus, maha kuasa Tuhan. Layakan kami Tuhan di dalam segala keberadaan kami Tuhan, supaya kami boleh menaikkan doa syafaat ini ke hadapan-Mu Tuhan, bukan berdasarkan kebaikan ataupun tapi kami percaya Tuhan berkat kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami sepertinya tidak layak, tapi kami percaya Engkau yang sanggup melayakkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, anggota MPR, DPR, Eselon 1, Eselon 2, TNI, Polri, beserta jajaran-jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Ampuni jika mereka bersalah Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya mereka di dalam pekerjaannya Tuhan boleh melakukan tugasnya seperti yang Engkau mau, seperti yang Engkau kehendaki. Berikan kepada mereka hikmat dan pengetahuan Tuhan, supaya mereka boleh mengelola setiap pekerjaan dengan baik Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan, kiranya Engkau kirimkan hujan pertobatan, supaya mereka boleh mengenal Engkau Tuhan, boleh mengenal satu-satunya juru selamat Tuhan, baik melalui pemberitaan firman yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, melalui media cetak ataupun media sosial Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, firman yang Engkau sampaikan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan seperti yang Engkau kehendaki ya Bapa. Kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal ya Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ya Bapa. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat GKKI Penabur Benih, buat yang sedang mendengarkan siaran ini Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa buat yang sakit Tuhan, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang saat ini sedang merasakan sakit penyakit yang kecil maupun yang besar Tuhan, sakit penyakit yang biasa ataupun yang parah sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter Tuhan. Kalaupun dokter mengatakan tidak ada obatnya, tapi kami percaya selalu ada obat, selalu ada pertolongan buat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya iman sebiji sawi saja Tuhan dapat memindahkan gunung Tuhan. Apalagi Tuhan, kami memiliki Engkau yang maha kuasa dan maha dahsyat. Mari Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah yang sedang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau taruh kuasa-Mu Tuhan. Engkau berikan iman Tuhan, Engkau berikan iman Tuhan, supaya dengan iman boleh berseru, boleh berharap, boleh berteriak kepada Engkau Tuhan, karena Engkau satu-satunya dokter di atas segala dokter Tuhan. Baik penyakit apapun juga Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oleh bilur Yesus yang saat ini sedang sakit, percaya bilurnya sudah menyembuhkan Engkau. Percaya, mari
percaya, mari minta iman kepada Tuhan, karena iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, apalagi sakit penyakit. Di matamu tidak ada yang mustahil ya. Bapa, mari Bapa, ulurkan tanganmu, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan kuasa selain nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Yang sedang letih lesu berbeban berat Tuhan, yang saat ini Tuhan, mari Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah-masalah dan jalan buntu, mari Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, mari Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan ekonomi mereka Tuhan. Amin. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menciptakan gelap dan terang, Kau menciptakan nasib mujur dan nasib marang. Berikan Tuhan nasib yang mujur kepada umat-Mu Tuhan. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buka jalan Tuhan, kami percaya Tuhan, apabila Engkau yang sudah membuka jalan, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya Tuhan. Mari Tuhan, buka jalan di setiap usaha, bisnis, atau apapun juga yang saat ini sedang mengalami kelemahan, kelesuan Tuhan. Mari Kau jamah, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan sanggup bisa diandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan, mari Kau berikan pekerjaan yang cocok Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami depresi, mari Engkau tolong Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami Tuhan, memerlukan Engkau Tuhan, kurang kasih sayang Tuhan, krisis kasih, krisis apapun Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, mari Engkau pulihkan, Engkau jamah, Tuhan, Engkau yang perbaiki Tuhan, Engkau yang ubahkan Tuhan menjadi lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat yang saat ini sedang merindukan momongan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan dalam nama kasihani Yesus. Tuhan. Uribi Buka rahim mereka sikit Tuhan. dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, mari Engkau bekerja Tuhan. Kami melakukan bagian kami Tuhan. Silakan Engkau melakukan bagian-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Mari Tuhan berikan iman kepada mereka Tuhan, berikan Tuhan supaya tetap berharap bersandar kepadamu Tuhan, karena bersandar kepadamu Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Aku percaya. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang saat ini sedang dalam keadaan terikat oleh penyakit narkoba atau apapun juga Tuhan, perubahan keterikatan apapun juga Tuhan, obat ataupun apapun juga Tuhan, keterikatan Tuhan, mari Tuhan, segala ikatan-ikatan itu mari Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan, mari Engkau lepaskan segala ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Keterikatan oleh game online ataupun apapun juga Tuhan, mari Tuhan putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru Tuhan, bersehati, bersepakat, dan kami terlalu percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul Tuhan, Engkau hadir, Engkau mendengarkan Tuhan. Di sini kami lebih dari 2 atau 3 orang bersepakat. Kami bersepakat memanggil nama Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau datang, Engkau hadir, Engkau mendengarkan Tuhan, karena kami selalu memohon kepadamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, doa yang kami naikkan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Pak Lukas ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati kehidupannya Tuhan, Kau memberkati keluarganya Tuhan, anak mantunya Tuhan. Mari Kau memberkati, Kau juga memberkati Ibu Lani, Makasih. Pak Yusuf dan anak cucu mantunya Tuhan. Terima Kau kasih. memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru haleluya, amin. Mari saudara,
arahkan hati kita pada Tuhan Yesus. Satu hal saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan taruh di hati saya. Di akhir-akhir jalan ini, saudara, mari terus memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Arahkan hatimu, hidupmu dengan kesetiaan dan ketaatan pada Tuhan. Apapun yang saudara dan saya hadapi, satu hal percayalah, di balik apa yang kita alami ada rencana Tuhan yang indah. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan, nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara kita arahkan hati kita, pandang Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapa, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Kami berterima kasih buat lawatan Tuhan, buat jamahan-Mu, buat kesembuhan yang Tuhan beri, buat pemulihan, pembalikan keadaan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat bersyukur, dan lebih lagi kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami ada semua karena anugerah, kemurahan, kebaikan yang Bapa beri dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini kami boleh beribadah, boleh memuji, boleh menyembah, boleh meninggikan Engkau ya Tuhan. Inilah syukur kami kehadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah Bapa ucapan syukur dari kami malam hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kami percaya Bapa, setiap kami diberkati oleh Engkau. Mari saudara arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Saudara pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan Yesus turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anak menantu dan cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan telah mencurahkan minyaknya, anggurnya yang baru dari surga, mengalir dalam hidupmu, keluargamu, usaha bisnis, ekonomi, pekerjaanmu, pelayananmu, ibadahmu diberkati Tuhan. Lubung-lubungmu dipenuhkan, bejana-bejanamu dipenuhkan, mengalir, meluber di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di rumah-rumahmu, berkemah di usahamu, berkemah di dalam pekerjaanmu, berkemah dalam keluargamu, berkemah dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, perlindungan tangan kasih dan kuasa-Mu menyertai setiap hidup kami. Kami bersyukur kami sudah menerima urapan Tuhan yang baru dari surga, turun mengalir dalam setiap hidup kami. Engkau yang memateraikan kami Tuhan Yesus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur berterima kasih pada saat malam hari yang indah ini Bapa. Setiap kami pulang dengan berkat-berkat yang dari Bapa surgawi, berkat kelimpahan kami terima di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Bahkan kami boleh menerima keselamatan kekal yang dari Engkau. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih buat berkat, anugerah, kemurahan yang Tuhan beri atas hidup kami malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, malam hari ini dengan penuh syukur berterima kasih kami sudah menerima berkat Tuhan mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama saya mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari kita bawa hati kita dengan iman percaya. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan telah
memberkati. Shalom. Silakan duduk.